terletak di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sunggumanai berjarak sekitar 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Goa dan 4 km ke arah barat dari pusat Kecamatan Patalasang. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.171 jiwa dengan 265 kartu keluarga. Di Desa Sunggumanai, terdapat sebuah kelompok tani yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan program ini. Sebagian besar kelompok tani tersebut melakukan kegiatan bercocok tanam di wilayah bagian Dusun Sailong yang juga dikenal sebagai salah satu area pertanian aktif di desa ini. Berdasarkan hasil wawancara bersama, Ketua Kelompok Tani yaitu Bapak Baharudin Dengnaba mengatakan kelompok ini beranggotakan sekitar 22 orang petani aktif membudidayakan berbagai jenis tanaman. Komoditas utama yang mereka tanam meliputi padi, jagung, dan cabai, sementara kacang panjang dan sayuran lainnya ditanam dalam skala kecil untuk keperluan dan konsumsi pribadi. Sebagian besar, aktivitas pertanian masih dilakukan secara konvensional, sehingga potensi pengembangan inovasi masih sangat besar. Bagus ya, ini biasa saya cari-cari begini sebenarnya. Nah, penggunaan ini kan kita sudah tahu dampaknya bagaimana tuh. Oh, seperti sekarang masih pakai pupuk kimia nih. Iya, saya belum ada terobosan bilang harus bikin pakai pupuk nabati atau herbisida, pestisida nabati atau tidak ada. Jadi kita pakai saja terus. Berdasarkan hasil wawancara kami, ditemukan berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam kegiatan pertanian masyarakat setempat. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan limbah pertanian, khususnya jerami padi dan tonggol jagung yang dihasilkan setelah masa panen. Selama ini, limbah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan sebagian besar langsung dibakar di lahan. Kebiasaan ini dapat menimbulkan polusi udara, serta berdampak pada kualitas lingkungan sekitar. Selain itu, tongkol jagung yang tersisa setelah proses panen seringkali menumpuk di area pertanian karena sulit terurai secara alami. Sifatnya yang keras dan berserat membuat tongkol jagung membutuhkan waktu yang lama untuk terdekomposisi, sehingga berpotensi menjadi limbah padat yang mengganggu aktivitas lahan pertanian. Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Sebagian besar petani masih menggunakan pupuk kimia sintetis yang dibeli di toko-toko pertanian. Ketergantungan ini menimbulkan beberapa dampak negatif, di antaranya yaitu peningkatan biaya produksi, degradasi tanah, serta pencemaran air permukaan dan air tanah akibat residu pupuk. Dalam jangka panjang, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus menyebabkan tanah menjadi asam, menurunkan kesuburan alami lahan, dan mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari tim InnoVillage Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Husnul Hatimah Fadila bersama rekan tim Fatira Nabila Sari Hairul dan Fauzi Rahmi mengusulkan inovasi dampak sosial berkelanjutan dengan judul Agrospire, inovasi sistem manajemen limbah pertanian padi dan jagung berbasis pirolisis terintegrasi IoT dan PLTS untuk menciptakan nilai ekonomi di Desa Sunggumanai. Agrospire merupakan sistem inovatif yang dirancang untuk mengolah limbah jerami padi ataupun tongkol jagung secara terpisah menjadi produk bernilai guna yaitu biochar dan biooil melalui proses pirolisis ramah lingkungan yang terintegrasi dengan teknologi Artificial Intelligence of Things dan pembangkit listrik tenaga surya. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tapi juga menekankan pemberdayaan kelompok tani masyarakat setempat melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan serta pengoperasian sistem. Sistem ini diintegrasikan menggunakan SIM M2M Telkomsel pada modul GSM yang memberikan koneksi nirkabel yang stabil di desa. Data dikirimkan ke Antares IoT platform sehingga memungkinkan pemantauan serta pengendalian secara real-time dari jarak jauh. Sistem ini juga dilengkapi notifikasi otomatis pada perangkat yang terhubung dengan sistem ketika proses pirolisis telah selesai dan produk biochar serta biooil telah dihasilkan. Selama proses berlangsung, uap hasil pirolisis dialirkan ke kondensor, didinginkan menggunakan fluida pendingin hingga terbentuk biooil sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Sedangkan sisa padatan berupa char dapat dimanfaatkan sebagai pupuk biochar atau bahan bakar padat, sehingga seluruh proses ini berkontribusi terhadap pengelolaan limbah berkelanjutan dan pengembangan energi hijau di pedesaan.